Radio, Finance Indonesia Internet Radio Channel. Selamat siang Finance Indonesia People. Siang ini saya Sokrates Rudi Sirait dari Asia Strategic Advisory bersama Bapak Hiramsyah Estaib dari Bakriland Development Tbk atau di bursa biasa dikenal dengan ticker LT. Selamat siang Pak Hiramsyah. Selamat Pak Rudi. Pada kesempatan ini kita akan berbincang sedikit Pak mengenai progres dan kinerja dari Bakriland. Pertanyaan pertama mungkin bagaimana Pak kira-kira dengan adanya financial crisis di Eropa maupun di Amerika, apakah ini punya pengaruh terhadap model financing dari Bakriland ataupun dari demand dari properti yang disediakan oleh Bakriland? Jadi mungkin kalau dilihat gini Pak, pertama-tama kalau dilihat dari sisi mikro artinya Bakriland sendiri, dengan apa yang terjadi di tahun 98, Krismon, kemudian Global Financial Crisis 2008, sebenarnya kita sudah jauh bersiap gitu loh. Yeah. Bersiap itu apa? Pertama, Bakriland sudah menjadi sangat konservatif, di mana financing structure kita itu adalah dengan equity yang cukup solid, mungkin termasuk salah satu dengan perusahaan properti dari equity yang paling kecil, di mana salah satu policy kita adalah kita hanya boleh lakukan land acquisitions dengan dana hasil dari equity, nggak boleh dari pinjaman. Ini yang kita belajar dari 98 crisis gitu loh, di mana salah satu risiko terbesar dari perusahaan properti itu sebenarnya mismatch antara investment side dengan financing side. Jadi ada satu mismatch liquidity yang cukup besar. Fundingnya short term, kemudian investmentnya long term. Nah, gimana cara mensiasati supaya resiko ini bisa diminimize? Salah satunya adalah kalau kita beli tanah, di mana ada possibility bahwa itu akan sangat-sangat panjang investasinya, hanya boleh dibiayai oleh equity. Dan kita tahun lalu baru selesai melakukan right issue keempat atau keempat 3,2 triliun, di mana dari hasil right issue ini bisa dibilang Bakriland atau LT merupakan properti dengan land bank yang terbesar, terutama kalau kita bicara kawasan Jabodetabek atau Greater Area of Jakarta. Yang kedua, kalau dari sisi makronya, sama mungkin dengan sebagian besar pengamat, kita yakin bahwa krisis yang terjadi, terutama di Eropa sebagai bagian dari Global Financial Crisis 2008, itu harusnya tidak akan memberikan dampak yang panjang dan dalam terhadap perekonomian Indonesia gitu loh. Karena secara fundamental kita sangat solid. Hampir sebagian perusahaan properti kita itu sekarang berbisnis dengan equity, berbeda dengan sebelum 98, mereka berbisnis dengan bank loan. Kemudian yang kedua, daya beli masyarakatnya sendiri begitu luar biasa, karena memang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang begitu stabil dalam 5 tahun terakhir dan bahkan proyeksi 5 tahun ke depan. Terbukti juga ada beberapa bank, terutama bank atas, yang memberikan tingkat suku bunga KPR yang begitu menarik. Ada yang 7,5%, fixed rate 2%, Pak. Itu pertama kali dalam sejarah ada tingkat suku bunga KPR 7,5%. Dan semua, bahkan BI sudah mengisyaratkan tingkat suku bunga SBI itu cenderung turun di masa yang akan datang. Sehingga ini akan semua faktor ini membuat, plus satu lagi sebenarnya properti bisnis di Indonesia itu praktis flat dari 98 sampai dengan 2004 sampai dengan terpilihnya Pak SBY sebagai presiden. Beda misalnya dengan di negara-negara lain sudah terjadi booming properti di tahun 2000-an. Nah, semua faktor ini sebenarnya menjadi indikator bahwa properti bisnis di Indonesia itu sangat baik. Dari mulai marketnya, property playernya, buyernya sendiri yang memang hari ini ada backlog perumahan sebesar 13 juta unit. 13 juta. Nah, 13 juta unit ini perlahan akan menjadi turun karena satu, daya belinya sudah ada karena memang ekonominya membaik, dan kedua, daya dukung perbankan yang begitu luar biasa. Jadi ada pendapat sebagian pengamat gitu Pak bahwa Indonesia properti ini udah mulai mengalami bubble. Jadi ini kurang benar ya Pak ya pengamat. Ini sebenarnya gampang. Gini, kalau kita bicara satu kondisi, saya kebetulan juga pernah sebagai auditor Pak. Jadi saya tahu persis. Kita langsung aja bedah gitu loh. Kenapa sih dibilang bubbles? Apa sih definisi bubbles? Krisis subprime terjadi di Amerika tahun 2008. Salah satu indikasinya adalah rasio mortgage to GDP Pak. Hampir hampir 70-80%. Indonesia sekarang sendiri sekitar 3% Pak. Masih jauh ya Pak? Jauh. Sebagai gambaran, waktu 98, waktu Krismon,
kita sekitar 10%. Jadi ini even belum kembali ke 98, Pak. Even belum kembali ke 98. Padahal kita tahu sama-sama hari ini bahwa begitu banyak faktor yang bahkan lebih baik dari 98 gitu loh. Sehingga membuat keyakinan bahwa properti kita masih jauh dari bubble. Apalagi kalau dilihat harga properti di sini masih jauh lebih murah, Pak. Sama Singapura mungkin sekarang sekitar 1/10 atau 1/12. Sama KL masih lebih murah. Jangan bandingin sama Hong Kong atau Tokyo, Pak. Iya. Baik, Pak. Bicara tadi Pak, yang artinya setelah right issue dana ini digunakan untuk mengakuisisi lahan gitu. Kemudian pemerintah sendiri ada undang-undang lahan yang baru ini. Apakah undang-undang ini punya pengaruh positif yang besar terhadap bisnis dari LT sendiri, Pak? Saya udah lihat juga pemerintah semakin sangat concern terhadap dunia usaha. Karena kita tahu salah satu tantangannya itu adalah lapangan pekerjaan. Pertumbuhan dan lapangan pekerjaan hari ini motor terbesarnya adalah private sector. Nggak bisa lagi bergantung kepada government atau pegawai negeri. Nah, private sector ini harus disupport. Fungsi pemerintah sebagai regulator salah satunya adalah itu. Melihat dan membuat dan memfasilitasi untuk menjadikan adanya satu iklim usaha dan iklim investasi yang cukup baik. Saya lihat termasuk misalnya undang-undang mengenai pengadaan tanah, itu terutama itu dampaknya nanti terhadap pembangunan infrastruktur. Karena infrastruktur harus dibangun inline dengan pertumbuhan ekonomi supaya pertumbuhannya itu menjadi sustain. Properti juga salah satu faktor penting juga infrastruktur, Pak. Terutama misalnya kita bicara jalan tol. Ini kenapa misalnya di Backland sebenarnya juga masuk ke jalan tol. Suatu bisnis model yang sangat unik karena hampir tidak ada perusahaan properti yang mempunyai bisnis model yang persis kayak Backland gitu, sehingga kita tidak bisa apple to apple. Nah, dan segera mungkin sebentar lagi undang-undang rumah susun misalnya. Nah, semua faktor ini menurut saya akan menjadi suatu sinergi untuk membuat bisnis properti yang dalam tanda petik sebelumnya tidak dianggap sebagai salah satu bisnis unggulan, tapi akan jadi bisnis unggulan, Pak. Karena kalau di luar negeri kontribusi properti terhadap GDP itu luar biasa, tinggi ya, Pak. Tinggi sekali. Indonesia masih jauh, Pak. Itu sebenarnya juga satu indikator kenapa kita bilang properti di Indonesia itu masih jauh dari bubble, Pak. Dari penjelasan Bapak tadi juga ini tercermin dalam laporan keuangan DLT 2011 di mana tingkat labanya naik sampai 100% ya, Pak ya. Hampir. Dan namun demikian kontribusi masih lebih besar dominasinya dari City Property nih ya, Pak ya. Artinya dari line bisnis yang ini. Dari infrastruktur sendiri baru 4,4%. Gimana Pak rencana ke depannya gitu? Apakah memang property related bisnis ini seperti infrastruktur ini hanya bakal katakanlah sebagai tambahan bisnis saja atau suatu saat dia akan juga dibesarkan, Pak? Kalau kita bicara bisnis model Backland, Pak, seperti yang saya sampaikan memang unik karena kita yang pertama mungkin dan satu-satunya sampai saat ini dan tidak banyak, Pak, di dunia ini, bukan hanya di Indonesia, yang menggabungkan antara properti dengan apa yang kita sebut sebagai property related infrastructures. Jadi Backland nggak bisa dibilang apple to apple kepada perusahaan properti lain. Yang kedua, tetap kita core-nya itu di perumahan, Pak. Karena kita tahu properti itu punya banyak segmentasinya. Ada perumahan, ada komersial, ada kawasan industri misalnya contohnya. Kita tetap perumahan. Kenapa? Pertama kita tahu bahwa itu tetap demand terbesar sampai dengan hari ini. Ya, typical emerging market pasti demand terbesar adalah perumahan. Ya, Pak. Yang kedua dari sisi profitability perumahan juga masih yang terbesar, Pak. Sebagai contoh kalau landed residential atau perumahan horizontal yang biasanya letaknya sekarang di suburban, kalau kita bicara Jakarta karena harga tanah itu sedemikian mahal, itu gross marginnya bisa sampai 50%. Kalau city property gross marginnya sekitar 30%. 30%. Betul, Pak. Makanya kalau dilihat kontribusi terbesar Backland hari ini pasti masih properti. Karena infrastruktur itu hanya sebagai satu pelengkap untuk menunjang sustainability daripada properti bisnisnya Backland. Jadi sebenarnya itulah yang menjadi dasar kenapa kita masuk ke infrastruktur. Kita tidak mau suatu hari berubah menjadi perusahaan infrastruktur, Pak. Enggak. Kita akan jaga itu rasionya. Dan kalau kita lihat dari rasionya, mungkin paling maksimal itu 30-35% recurring income, Pak. Dan 30-35% recurring income-nya Backland tetap juga nanti akan ada kontribusi antara properties recurring income dengan property related infrastructure recurring income. 65% tetap nanti dari strata title atau jual perumahan, Pak. Karena biar gimana pun tetap tadi saya bilang demand terbesar, yang kedua dengan margin yang terbesar gitu loh. Selama Indonesia masih dalam tanda petik dikategorikan sebagai emerging market atau emerging country,
kita masih punya keyakinan bahwa sektor perumahan tetap memberikan kontribusi bisnis yang terbesar di dalam dunia properti di Indonesia. Salah satu proyek unggulan dari Bacriland ini adalah Rasuna Epicentrum ya, Pak. Betul, Pak. The Wave ini. Bagaimana Pak status atau progres dari The Wave saat ini? Kira-kira apakah tahun 2012 ini akan selesai lebih cepat atau tepat waktu atau mungkin justru ada beberapa keterlambatan? Ya. Jujur kita akui memang pernah terjadi keterlambatan dampak dari Global Financial Crisis 2008, Pak. Mungkin hampir satu setengah tahun ya. Tapi kita sekarang lagi coba kebut. Untuk itu kita bisa kejar keterlambatan yang pernah terjadi kemarin. Kita kemarin baru topping off untuk The Wave. Harapan kita sih mudah-mudahan mungkin akhir tahun atau kuartal 1 2012 kita bisa mulai handover untuk unit yang ada di sana. Dan kalau bicara memang City Property, memang dalam setahun terakhir kontribusinya cukup signifikan. Karena mungkin Pak Rudi juga masih ingat bahwa pertumbuhan penjualan kendaraan baru di Indonesia maupun di Jakarta di tahun 2010 tumbuh 60%, Pak. Gak heran dalam setahun terakhir traveling time kita di Jakarta itu naik 2 kali. Akibatnya memang mau nggak mau banyak orang yang kembali lagi untuk tinggal di CBD, Pak. Karena mereka yang tadinya cukup setengah jam atau 1 jam pergi ke kantor, tapi sekarang mesti ngabisin 3 jam. Nah, akibatnya mereka lebih memilih kembali ke CBD, sehingga kenapa memang Rasuna Epicentrum ini menjadi salah satu primadona sekarang, karena memang situasi perekonomian booming, kemacetan yang begitu luar biasa, sehingga orang tinggal di tengah, kembali ke tengah kota, atau bahkan dia beli apartemen, Pak, Senin sampai Kamis dia tinggal di apartemen, ya. Jumat malam dia kembali ke perumahannya yang ada di pinggir Jakarta di Suburban. Itu banyak terjadi sekarang, Pak. Tadi Pak, yang terkait dengan Rasuna Epicentrum ini kan salah satu strategic partnernya ini dulu adalah Limitless ya Pak ya. Ada pernyataan bahwa Limitless akan digantikan oleh strategic investor yang lain untuk mengganti $120 juta investasi ini oleh 3 investor yang berbeda. Kira-kira siapa aja tuh Pak? Atau ada informasi apa yang terkait itu yang bisa disampaikan kepada publik? Memang dulu waktu sebelum Global Financial Crisis, salah satu strategi yang kita lakukan adalah kita menggait mitra strategis untuk membangun Rasuna Epicentrum. Kenapa Limitless waktu itu? Karena bukan hanya dari sisi equity yang mereka bisa bawa $100 juta, tapi juga ada potensi untuk buka market baru, Pak. Karena dengan akan adanya relaksasi dari kepemilikan asing, salah satu potensi pasar yang cukup besar itu adalah Middle East. Sehingga sebenarnya adanya Limitless ini kan memberikan efek ganda. Pertama dia bawa modal, tapi yang kedua dia bawa market. Itu harapan kita. Tapi kemudian 2008 Global Financial Crisis, situasinya berbeda. Mereka mengalami krisis, dan kemudian krisis 2008 juga pun yang membuat sekarang investor itu tidak mau melakukan satu investasi dalam jumlah besar di satu proyek. Sehingga kita rubah strateginya. Tadinya kita lakukan kemitraan strategis di level kepemilikan Rasuna Epicentrum. Sekarang kita pecah, kita tidak lagi invite untuk di level kepemilikan Rasuna Epicentrum, tapi langsung spesifik di lot project, Pak. Kemarin kita sudah closing 3 hektar membeli untuk satu perkantoran di Rasuna Epicentrum, dan rasanya sih mungkin di kuartal 4 2011 atau di first half 2012 akan ada lagi paling nggak untuk ya mungkin sekitar 6 hektar lagi, Pak, yang kita invite masuk. Baik, Pak. Tadi yang mengenai tol, Pak, yang tol ini kan Kanci Pejagan ya, Pak ya. Kira-kira sekarang ini udah sampai mana nih Pak perkembangannya untuk Kanci Pejagan? Kanci Pejagan diresmikan Januari 2010 kemarin sama Pak SBY, Pak. Memang kita jujur akuin bahwa trafiknya belum sesuai dengan harapan karena tol Cikampek Palimanannya belum jadi, Pak. Tapi kalau tol Cikampek Palimanan jadi, dan ini ditunggu sama semua orang, saya rasa harapan kita kalau dari hitung-hitungan sih traffic daripada Kanci Pejagan akan lompat paling nggak 3 kali, Pak. Kita sekarang kalau dari jalan tol kita dalam proses pembebasan lahan untuk Pejagan Pemalang dan Ciawi Sukabumi. Harapan kita paling nggak mungkin di kuartal 3 tahun depan kita bisa mulai start konstruksi untuk Pejagan Pemalang maupun Ciawi Sukabumi, Pak. Jadi nanti ada tambahan, kata potensi tambahan revenue dari tol Kanci Pejagan apabila tol yang terkait dengan itu sudah dibuka. Pasti, ya Pak ya. Baik Pak. Kemudian satu pertanyaan terakhir Pak,
Kira-kira di 2012 adakah rencana korporasi atau corporate action yang di luar yang sudah Bapak sampaikan barusan ini yang akan ditempuh baik terkait untuk investasi tambahan maupun terkait dengan strategic partnership yang lain? Oke Pak, kalau kita lihat kemarin tahapannya Bacriland sudah selesai dengan memperkuat permodalan untuk membeli tanah. Kita bisa dibilang sekarang adalah perusahaan properti dengan land bank terbesar, terutama di greater area of Jakarta. Sekarang next step-nya itu adalah bagaimana secepat mungkin kita mengkonversi land bank yang ada ini menjadi profitability, Pak. Jadi kalau kita bicara corporate action yang akan dilakukan Bacriland di 2012, itu lebih kepada sifatnya sesuatu yang sifatnya fundraising. Fundraising tentunya satu adalah untuk membiayai bagaimana kita mengkonversi land bank tersebut menjadi profitability, karena kita tidak terlalu banyak melakukan investasi yang sifatnya jangka panjang, misalnya di mall segala macam, Pak. Karena kalau toh kita membangun hotel pun biasanya konsep kita kondotel. Jadi 2/3-nya kita jual sehingga investasi kita tidak terlalu besar. Yang kedua, kita akan lakukan terus upaya-upaya refinancing, Pak. Refinancing artinya dengan pendanaan yang ada sekarang itu tentunya kita tidak akan pernah berhenti untuk melakukan refinancing. Bagaimana pendanaan ini menjadi jauh lebih murah, satu. Yang kedua, menjadi jauh lebih secure. Ya, contohnya seperti waktu kita isu local bond di tahun 2008, Pak. Waktu itu kita isu pada saat 2008 Maret, 3 tahun dan 5 tahun local bond, fixed rate 12%. Padahal waktu itu kita masih dapatkan pendanaan bunga bank itu 10,5%. Orang tanya ngapain 10,5% di refinancing sama obligasi 12% gitu loh. Ya, tapi kalau bunga bank kan floating, Pak. Kalau obligasi kan fixed rate 5 tahun. Tiba-tiba terjadi krisis di 2008, bunga terbang sampai 16%, baru orang bilang, wah, you are lucky, you make the right decision gitu loh. Nah itu, Pak. Jadi kita selalu punya pemikiran jangka panjang, karena kita tahu salah satu risiko terbesar dari perusahaan properti itu adalah mismatch antara funding dengan investment. Kalau kita bicara margin, kita nggak terlalu khawatir, karena terutama kalau buat Bacriland, di mana bisnis terbesar adalah perumahan, karena gross margin begitu besar. Sekarang adalah bagaimana kita selalu tekan cost dan kemudian kita lakukan asset liabilities management secara baik, Pak. Artinya bagaimana tidak terjadi gap yang terlalu besar antara funding structure kita dengan investment kita. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Demikian para pendengar dari Finance Indonesia People, bincang-bincang kita dengan Bapak Hermansyah. Semoga informasi dan penjelasan yang disampaikan oleh beliau dapat menjadi masukan bagi para investor maupun bagi para trader di Bursa Saham Indonesia. Demikian, salam dan tetap semangat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Rudi. FI Radio, Finance Indonesia Internet Radio Channel.